kalian tidak usah menirukan. Tolong di-mute supaya terdengar ya. Nanti kalian dengan sungguh-sungguh tidak usah menirukan supaya suaranya tidak terganggu. Oke, sekarang di-mute dulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kami meeting ini. Hari ini kami akan belajar bersama. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua itu kami serahkan kepadamu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teriakkan dulu yuk. Sekarang semuanya buka. Kita mau salam Tarakanita. Coba mana? Ya. 1, 2, 3. Salam Tarakanita. Sekarang Pur akan meng-share sebuah pembelajaran dari halaman 1 ya. Dibuka dulu bukunya. Sambil Pur mempersiapkan, kita buka yuk bareng. Apa namanya? Bukunya masih baru. Ya. Tema 7, halaman 1. Ada bacaannya loh. Bentar ya anak-anak ya, tunggu dulu ya. Sebentar ya. Sambil kalian bisa melihat dulu gambarnya. Apa ya? Ada gambar apa? Coba judul tema apa sih? Judul tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Iya. Nanti kalian akan mengamati benda, hewan, dan juga yang lain lagi. Ini udah. Anak-anak sekolah. Pasti di sekitar kalian banyak ya benda-bendanya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Nah, sekarang dilihat. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 dari halaman 1. Sekarang dibuka. Ini di halaman 1 ada bacaan. Coba lihat itu gambarnya apa? Anak-anak sedang apa itu? Berangkat sekolah, diseberangkan. Kalau kalian sudah sekolah pasti seperti itu juga ya. Jadi ayo itu di SD Negeri Nusantara. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup. Ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya
dibuatnya. Kita terima kasih sama Tuhan karena sudah karya-karya yang sudah dibuat untuk kita. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Nah, ini adalah yang diciptakan Tuhan. Ada benda hidup, ada benda tak hidup, ada hewan, ada banyak sekali. Nah, kita apa namanya, kita lanjutkan ya. Ya, dilihat halaman 2. Coba dilihat ada gambar apa itu? Lagi bersepeda, mereka pergi bersama ke sekolah. Nah, Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Tidak hidup, tidak mati. Ya. Apakah kamu suka mengenakan topi? Siapa yang suka mengenakan topi? Ya, topi sekolah. Ada topi kalau misalnya kalian upacara, itu pakai topi. Seperti di gambar ini ya. Gimana? Seperti di gambar ini. Nah, seperti di gambar itu. Anak-anak tertib memakai topi. Nah, topi itu bentuknya apa? Bundar. Siapa yang tahu lagu topi saya bundar? Pasti semua tahu. Semua tahu ya. Ayo. Sekarang ada lagunya. Kita mau bersama. Nah, kok liriknya ada dua, Bu? Yang di atas nggak ada hijau-hijaunya, yang bawah ada hijau-hijaunya. Nah, yang di atas ini lirik yang sebenarnya, yang tidak ada panjang pendeknya. Nah, yang di bawah itu ada panjang hijau-hijaunya. Kalian lihat, ada yang hijau yang pendek, ada yang panjang. Nah, coba kita akan praktekkan ini, tapi dengan tangan. Kalau pendek itu seperti ini. Kalau panjang tangannya begini. Tangan ya. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Topi saya bunda, topi saya. Bukan topi saya. Itu cara bernyanyinya supaya kita mengetahui panjang dan pendeknya itu ya. Jadi pendek sama panjang dibedakan ya. Nanti kalian akan praktek ini sebagai tugas kalian yang pertama. Menyanyi. Udah tuh kalau bersama menyanyi. Iya, nanti menyanyi itu dengan menggunakan tangan yang pendek dan panjang. Oke? Jelas ya? Itu tugas yang pertama. Lanjutkan dulu kita belajarnya. Di halaman 4. Apa itu ya? Dapat kamu membedakan antara lirik yang diberi tanda pendek dan tanda panjang? Saya Kalau pendek ini pendek, kalau di bawahnya itu ada anak-anak siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Mereka mengamati benda di sekitar kelasnya. Ada apa saja ya? Ada papan tulis, ada meja, ada jam dinding, ada tempat sampah, ada apa lagi? Kaca jendela. Garuda, panjang,
Yang bulat warna biru itu apa? Lobe atau tirman bola dunia. Kalian lihat ya. Apa namanya benda-benda yang ada di bawah. Kita lihat lagi. Nah, ini ada berbagai benda. Tapi yang bendera itu benda mati atau benda hidup atau tidak hidup. Yang mana yang hidup? Mana yang tidak hidup? Yang pertama, tiang bendera. Hidup atau tidak hidup? tidak hidup. Tidak hidup. Lalu yang kedua, gedung sekolah. Ada hidup. Tidak hidup. Mata bisa Hidup. Tadi Udin Budita. Oh ya, ada Ini ada Udin. Hidup enggak? Hidup. Bisa bergerak. Iya. bisa berlari. Anak bebek. Hidup. Pintar. Ikan. Sepeda. Siapa di rumah punya sepeda? Boneka. Bukan malah kalau Tidak hidup. Pancasila. Tidak hidup. Itu kalau ini pintar semuanya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kita sudah membedakan ya. Benda hidup. Lanjutkan. Kenapa? Dilihat itu. Ini enggak hidup, Bu Guru. Kursi enggak hidup. Itu bukan tidak hidup. Ada atau tidak di kelasmu. Tadi sudah melihat toh di gambar yang sebelumnya benda-benda yang ada di kelas. Nah, sekarang ditampilkan benda-bendanya lagi. Hidup atau tidak hidup. Ada atau tidak ada, bukan hidup tidak hidup, ya. Kursi ada tidak? Ada dong. Meja. Ada. Almari. Ada. Garuda Pancasila. Ada. Iya. Ada semua ya. Di kelas kalian juga pasti ada. Kursi, meja, papan tulis, almari, ada Pancasila. Nah, itu ada pertanyaan. Titik termasuk benda hidup karena apa? Siapa yang bisa jawab? Apa yang termasuk benda hidup? Apa, Gilby? Contohnya apa? Burung. Burung. Kenapa kok disebut benda hidup? Kenapa? Dia bisa terbang. Burungnya bisa terbang. Bisa terbang. Pintar. Lalu Budi tanya. Yang termasuk benda tidak hidup apa ya? Meja. Meja. Karena tidak bisa bergerak. Karena tidak bisa bergerak. Semuanya hebat sudah bisa ya. Nah, itu ada keterangan di bawah benda dan coklat. Kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang tercicil hebat. Berikut ini adalah
lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Ya, ada Garuda Pancasila. Sekarang kali itu. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Dalam Lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sila pertama coba contohnya. Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam yang pertama apa? Bintang. Yang kedua, santai. Yang ketiga, pohon beringin. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ke sila yang selanjutnya. Coba sila selanjutnya itu apa ya? Sila keempat Pancasila bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Panjang sendiri ya bunyinya ya. Harus dihafalkan. Lambangnya apa? Lambangnya apa ini sila keempat? Banteng. Pintar sekali. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 2. Kamu sudah belajar tentang benda hidup yang tadi. Mari, mana ciri-ciri benda-benda tersebut? Tuh lihat si Udin sama Lani sedang bermain itu. Ada membawa kucing sama boneka ya? Boneka itu. Nah, ada kucing dan boneka. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Karena apa? Karena bonekanya benda yang tidak hidup. Kucing itu benda yang hewan yang hidup. Ya, yuk kita lanjutkan. Halaman selanjutnya. Lihat halaman 12 itu. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Tidak diberi makan tadi, tapi dibersihkan setiap hari. Kan menjaga, ya kan? Sekarang itu ada gambar kucing warna hitam dan juga kursi. Nah, ini kalian diminta untuk membuat kalimat yang termasuk ciri-ciri benda. Mungkin 3 atau 4 saja ya Bu ya. Misalnya Bu, yang pertama kucing. Siapa yang bisa buat kalimat? Dari apa? Ya, kucing benda hidup. Pinter Bu, boleh. Kucing suka makan? Apa? Ikan. Ya, itu kucingnya warna apa ya? Kucing berwarna Hitam. Itu bisa dibuat kalimat. Nah, yang kursi misalnya kalian nanti buat sendiri ya. Digunakan untuk apa? Benda hidup atau hidup? Terbuat dari apa? Warnanya apa? Banyak sekali. Yang kalian bisa tuliskan sebagai ciri-ciri benda itu. Ini tugas yang kedua. Ya, tadi yang pertama itu menyanyikan topi saya bundar dengan panjang dan pendeknya liriknya. Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah menuliskan ciri-ciri benda. Ciri-ciri yang sesuai gambar itu. Kalimat 3 kalimat saja yang bendanya. Kucing dan saya.
Oke, nanti dikerjakan, kita lanjutkan dulu. Nah, kita diminta untuk menyalin tulisan ini. Karena apa namanya? Tulisan tegak bersambung. Tegak bersambung kita belum belajar ya. Kita lewati dulu. Nah, ya dilewati, tapi kita perhatikan itu caranya menulis tegak bersambung itu seperti itu. Rapi toh. Nah, besok kalian harus belajar seperti itu ya. Tulisannya harus rapi. Coba itu apa ya tulisannya ya? Benda hidup. Sudah bisa, pinter. Ada yang sudah bisa. Wah, pinter. Benda tak hidup. Bisa, Bu. Ya, kursi benda tak hidup itu kalian nanti bisa tuliskan di ciri-ciri benda yang ada. Ya. Nah, tadi ada apa namanya? Gambar kucing yang hujanan. Terus itu ada apa namanya? Mereka sedang bermain apa itu yang atas? sepak Bola. Lalu yang di bawah itu gambar apa? Sedang bermain apa dengan apa itu? Mengejar burung. Mengejar burung. Iya, pinter. Kita baca ya bacaan yang ada di bawahnya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan pindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan juga terbang. Nah, kita lihat nih, ini ada gerakan, gerak berjalan. Sikap awal berdiri tegak dan pandangannya ke depan. Yang lainnya di-mute dulu supaya kita bisa saling mendengarkan penjelasannya. Oh, pintar. Tadi sudah berdiri tegak dan pandangan ke depan, lalu tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Dikepalkan itu seperti ini, genggam. Berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayunkan di samping badan. Tidak usah diayunkan sangat seperti ini, tapi hanya sedikit aja mengayunkannya. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Coba itu lihat itu, Edo itu. Tuh Edo mengepal, berdiri tegak, lalu berjalan kaki kiri kanan. Ya, dilihat selanjutnya. Tadi selain berjalan, benda hidup itu juga bergerak, berlari. Badan sedikit dicondongkan ke depan. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Kalau berjalan tadi rendah, ini agak tinggi. Nah, gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Ini agak cepat. Lalu, nih, lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Nah, yuk sekarang kita lihat matematik dulu nih. Nanti kita akan mempraktekkan berjalan dan berlari. Kalian bersama-sama ya. Nah, ini adalah tugas tematiknya. Nanti kita akan kirimkan melalui grup WA salah satu. Nanti akan foto atau screenshot nanti. Nah, ini supaya kalian tahu dulu. Yang pertama tadi ada menyanyi lagu topi saya dengan gerakan tangan pendek dan panjang. Di video ya ini ya. Di video dan nanti digunakan di buku dan kalian itu
ciri-cirinya yang tadi. Mohon maaf itu Gambar bukan gambar pada halaman 12 tadi. Itu ada kucing dan kursi. Nanti kalian lanjutkan ciri-cirinya apa saja. Pasti sudah pinter ini menuliskan ciri. Nah, yuk. Sekarang di stop dulu kita. Sekarang semuanya berdiri dulu. Yuk, sekarang semuanya berdiri. Kita mau bergerak. Wah, kita ada di taman. Taman sekitaran kita. Taman SD kita. Semua berdiri, anak-anak semua berdiri. Ya, lihat lihat ya. Lihat anak-anak. Oke, terlihat. Sekarang berdiri dari kaki kedua tangan berjalan itu apa namanya pandangan mengayunkan tangan sedikit dulu ya, nggak pakai eset. Dan kakinya diangkat sedikit, kaki-kaki ya, nggak pakai eset saja. Lalu coba lari. Tadi posisinya tangan kemudian badan agak gondrong. Nggak apa-apa, nggak motro, nggak bisa diputar. Ayunan kaki agak berjalan. Siapa yang sudah bisa semuanya ya? Coba Budita mau lihat. Coba mau lihat siapa ya yang ini ya yang mau bergerak ya? Tunjuk jari yang mau bergerak. Karena apa yang berjalan? Jale mau praktek berjalan. Clarissa, boleh ya Clarissa dulu, boleh. Atau bergerak yuk. Semuanya berdiri, semuanya praktek, boleh, yuk. Yo, gerakan berjalan yuk. Semuanya berdiri, gerakan berjalan. Tadi sudah ditonton sama-sama Budita dan sekarang kalian bergerak sendiri. Berjalan. Kita hitung ya sampai 8 ya Budita. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang berlari. Dengan 8 hitungan juga ya. Dengan 8 hitungan juga. Sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebat semuanya. Pintar semuanya. Semuanya sudah bergerak ya. Saya Bapak Sar. Pintar. Semangat sudah sehat, sudah semangat ya. Bisa kalian lakukan misalnya pagi-pagi setelah bangun kalian pemanasan dengan berjalan dan berlari. Anak-anak, hari ini kita belajar apa saja? Siapa yang senang? Coba jempolnya. Siapa yang senang dengan belajar hari ini? Siapa yang semangat? Jempolnya diangkat. Siapa yang senang belajar hari ini? Jempolnya mana? Wah, semuanya semangat. Hari ini kita belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Anak-anak masih ingat ya ciri-cirinya apa ya? Tadi yang benda hidup apa saja yang diulangi? Yang benda hidup apa saja? Lalu apa lagi? Bebek. Ikan.
Pak Deren. Apa? Banyak ya yang benda hidup ya. Ada Lani, ada Siti. Ini dong. Benar. Lalu tumbuhan itu bergerak tidak toh? Bergerak. Tumbuhan itu bergerak mengikuti arah sinar matahari. Misalnya, tumbuhan itu dihadapkan ke timur, itu nanti dia juga akan condong ke timur. Karena mengikuti sinar matahari, tapi tidak bergerak berpindah tempat ya. Pindah. Ya, begitu. Hidup tidak tumbuhan itu? Hidup karena dia bertumbuh besar. Bukan makanan juga. Itu ciri-ciri yang benda hidup. Oke. Nah, sekarang sudah selesai hari ini hanya dua saja. Menyanyikan lagu Topi Saya Pindah dan membuat kalimat sesuai dengan ciri-cirinya. Yang pertama musik dan yang kedua kopi, ditulis di buku tulis tematik, dikerjakan dengan semangat, dengan baik. Oke anak-anak? Ayo belajar hari ini. Yo, semuanya sikap berdoa. Pejamkan sikap berdoa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Kami dapat bersama-sama belajar dengan baik dan penuh semangat. Tuhan, berkatilah kami untuk melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya pintar. Kita ucapkan salam Tarakanita bersama-sama. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Sampai jumpa. Tidak boleh rewel, dikerjakan dengan baik. Dadah semuanya. Hebat semuanya. Semuanya. Dadah. Sampai jumpa besok lagi. Selamat pagi. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke.